Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egya Dora Latersia dengan NIM 0703221009, jurusan Matematika, kelas Matematika 1, semester 7, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin memenuhi tugas metode stokastik, yaitu mereview jurnal yang menggunakan metode Markov Chains. Di sini saya mendapat jurnal dengan judul Rancangan Program Analisis Tingkat Kemiskinan Penduduk Indonesia menggunakan metode rantai Markov dengan penulis pertama bernama Ngarap Immanuel Manik dan penulis kedua Mutia Hanafiah. Dalam jurnal ini terdapat abstrak, di mana abstrak dari jurnal ini mengatakan masalah kemiskinan adalah isu penting yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Dan kedua, penelitian ini merancang program komputer untuk menganalisis tingkat kemiskinan menggunakan metode Markov. Data sekundernya didapat dari BPS dari tahun 2019 sampai 2022, mencakup JML penduduk kemiskinan, jumlah penduduk kemiskinan, persentase garis kemiskinan, indeks kedalaman yaitu P1, dan indeks keparahannya P2. Semua data variabel dikelompokkan ke dalam 7 stage, yaitu menyusun matriks transisinya. Hasil ramalan dari semua variabel menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan terakhir, rancangan program dibuat menggunakan Java SE. Terdapat pula pendahuluannya, di mana tingkat kesulitan ekonomi yang tinggi masih terlihat jelas di lingkungan sekitar, contohnya pengemis, pemulung, buruh, seperti itu. Latar belakangnya itu faktor kemiskinan sangat kompleks, diantaranya kurang terjangkaunya program pemerintah di daerah terpencil, tingkat kemalasan penduduknya juga, laju pertumbuhan output yang lambat, tingkat upah neto yang relatif kecil, dan masalah distribusi pendapatan dan kesempatan kerjanya pula. Penelitian ini penting untuk melihat seberapa besar perubahan tingkat kemiskinan yang telah terjadi dan memprediksi kemungkinan di masa depannya. Lalu ada tujuan dan ruang lingkupnya. Kalau di tujuan penelitian, dia mengkaji perubahan tingkat kemiskinan yang terjadi, mengetahui tingkat kemiskinan pada negara Indonesia, memprediksi jumlah, persentase, indeks kedalamannya, dan indeks keparahannya penduduk miskin. Terakhir, membantu untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Ruang lingkupnya terdapat data sekunder BPS dari tahun 2019 sampai 2022 di semua provinsi. Variabelnya jumlah penduduk miskin, yaitu JPM, presentasi penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman, indeks keparahan. Kategorinya dari kota, desa, dan kota tambah desa. Metode penelitiannya ada metode pengumpulan datanya. Kalau sumber datanya terdapat dari data sekunder, diperoleh dari Badan Pusat Statistika atau BPS Jakarta, dan situs dari www.bps.go.id. Periode datanya 4 tahun, dari tahun 2019 sampai 2022. Studi kepustakaannya materi dari buku, makalah ilmiah statistika, dan buku bahasa pemrograman atau Java untuk mendukung aplikasi. Untuk variabel penelitiannya ada 5. Pertama, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan. Ada metode analisis rantai Markov-nya. Tahap pertama, dari data dikelompokkan ke dalam 7 stage berdasarkan rata-rata dan simpangan baku. Nah, lebih lengkapnya kita lihat langsung dari jurnalnya. Teknik analisis datanya nih, ada pengumpulan data yang ada selama 4 periode atau 4 tahun. Data yang dikumpulkan adalah data jumlah penduduk miskin, presentasi penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, di mana masing-masing memiliki data pada daerah kota, desa, dan kota tambah desa atau K tambah D dari tiap provinsi di Indonesia.
Setelah data terkumpul, semua maka akan dimulai melakukan perhitungan pada setiap kategori yang diinginkan. Semua data dikelompokkan ke dalam beberapa stage. Pada penelitian ini, penelitian membentuk 7 stage. Nah, terdapat 7 stage. Dari stage pertama sampai ke 7. Berikut keterangannya, ada rata-rata pada variabel yang terpilih di seluruh Indonesia, simpangan baku pada kategori yang terpilih di seluruh Indonesia. Namun ada rumus. Oke, lanjut. Dalam jurnal ini terdapat use case diagramnya dari pemerintah, donatur, sampai masyarakat. Ya. Dari lihat data sampai menggunakan peramalan. Kita membutuhkan jumlah penduduk miskin sampai indeks keparang kemiskinannya, baru kita lihat data sampai lihat grafik. Maka diperlukan aplikasi di sini. Ada square diagramnya. Nah, untuk perancangan program Java SE-nya mungkin lebih jelas dari jurnal. Dan dari hasil temuannya itu kita diperlukan jumlah penduduk miskin sampai indeks keparang kemiskinannya. Lalu layar menu prosesnya itu seperti dari diagram tadi. Nih, ada layar menunya. Mungkin penjelasan layar menu utamanya, layar menu prosesnya itu, user dapat meramalkan data pada tahun berikutnya. Misal 2021, program akan melakukan perhitungan dari data yang ada pada tahun-tahun sebelumnya untuk meramalkan tahun berikutnya. Pada menu proses terdapat menu bar baru bernama forecast. Nah, lalu layar menu jumlah penduduk miskinnya, menu dari hasil perhitungan peramalan atau forecasting total penduduk miskin yang terjadi pada setiap provinsi di wilayah Indonesia. Datanya secara otomatis dihitung oleh program ketika user memilih menu jumlah penduduk miskin dari menu berproses. Nah, kalau dari aplikasinya tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awal forecast jumlah penduduk miskinnya, tingkat kota. Lalu kita masukkan pendataannya, data kotanya. Nah, sampai ke tampilan data desa jumlah penduduk miskin, baru dijumlahkan kota tambah desa. Lalu layar menu garis kemiskinannya. Layar menu indeks kedalaman kemiskinannya. Nah, jadi tabel yang dihasilkan itu jumlah penduduk miskin di kota, wilayah kota dan desa. Ada penurunan jumlah penduduk miskin pada tingkat kemiskinan Indonesia. Persentasenya juga mengalami penurunan. Garis kemiskinan di wilayah kota dan desa, ada peningkatan garis kemiskinan yang menunjukkan adanya penurunan pada tingkat kemiskinan Indonesia. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah kota dan desa, ada penurunan indeks kedalaman kemiskinan pada tingkat kemiskinan Indonesia. Indeks keparang kemiskinan juga mengalami penurunan. Lalu sampailah ke kesimpulannya. Dari keseluruhannya, hasil ramalan untuk semua variabel kemiskinan secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan adanya penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia. Kesimpulannya, metode rantai Markov dapat diterapkan dengan baik untuk meramalkan tingkat kemiskinan di Indonesia, mencakup 5 variabel: jumlah penduduk miskin, persentase, garis kemiskinan, lalu tadi ada P1 dan P2-nya.
indeks dalam kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan. Program yang dirancang menggunakan Java SE memudahkan pengguna dalam metode nilai ramal untuk masa yang akan datang. Hasil ramalan 1 dan 2 tahun berikutnya menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan adanya penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia. Lalu terdapat saran, program ini hendaknya dapat dikembangkan menjadi program berbasis web sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Oke, sekian dari review jurnal.